Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dengan NIM 24101281200004. Saya dari kelas A2, Program Studi Pendidikan IPS. Di sini dengan mata kuliah Ilmu Politik dan Pendidikan IPS. Yang pertama yaitu definisi ilmu politik secara etimologis dan terminologis. Dikutip oleh Falisit 2003 dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara etimologis politik berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani yang berarti negara kota. Istilah ini kemudian berkembang menjadi polites atau warga negara, politikos atau kewarganegaraan, politik atau kemahiran politik, dan politics episteme atau ilmu politik. Lalu dikutip oleh Kartini Kartono 1989 mengemukakan bahwa secara terminologis politik dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan, termasuk peraturan tindakan pemerintah, undang-undang, hukum, kebijakan, dan cara memerintah suatu wilayah tertentu. Perkembangan konsep ilmu politik hingga sekarang yaitu dikutip oleh Abdul Halim 2014 menjelaskan bahwa politik adalah usaha mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Politik juga diartikan sebagai cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan menggunakan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Lalu dikutip oleh Jurnal Ilmu Politik 2017 yang diterbitkan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia atau AIPI, menyoroti perkembangan ilmu politik yang tidak hanya mempelajari negara dan pemerintahan, tetapi juga mencakup hubungan internasional, administrasi negara, dan berbagai aspek politik lainnya. Yang kedua yaitu konsep politik. Konsep politik ini memegang peranan krusial dalam kehidupan bermasyarakat karena berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur, mengelola, dan mendistribusikan kekuasaan serta sumber daya demi mencapai kesejahteraan bersama. Melalui politik, masyarakat dapat menetapkan aturan, norma, dan kebijakan yang mengarahkan interaksi sosial dan memastikan keadilan serta ketertiban. Tanpa adanya politik, koordinasi dalam masyarakat akan sulit dicapai, yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakstabilan sosial. Nah, contohnya penerapan konsep dasar politik dalam kehidupan sehari-hari yaitu partisipasi dalam pemilihan umum, seperti warga negara yang menggunakan hak pilihnya mereka untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan mewakili aspirasi mereka dalam pemerintahan. Partisipasi ini mencerminkan konsep dan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Lalu seperti musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ini dalam komunitas atau organisasi, keputusan sering diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Proses ini mencerminkan prinsip deliberasi dan partisipasi di mana setiap anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan kolektif diambil. Lalu kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan publik. Masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak, mengikuti kebijakan publik lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan ini mencerminkan legitimasi otoritas pemerintah dan kesadaran akan kontrak sosial antara warga negara dan negara. Penerapan konsep-konsep politik tersebut menunjukkan bahwa politik tidak hanya terbatas pada ranah pemerintahan atau partai politik, tetapi juga hadir dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman dan partisipasi aktif dalam proses politik, masyarakat dapat berkontribusi pada pembentukan kebijakan yang adil dan membangun sosial yang berkelanjutan.
Lalu yang ketiga yaitu konsep-konsep politik yang relevan dengan pembelajaran ilmu pendidikan sosial di tingkat sekolah menengah. Itu yang pertama demokrasi, seperti sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Yang kedua kekuasaan, kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi atau mengendalikan tindakan orang lain dalam konteks politik. Yang ketiga, legitimasi, pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin atau institusi publik, institusi politik. Lalu, partisipasi politik, keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik seperti pemilihan umum, diskusi publik, atau kegiatan organisasi politik. Lalu hak dan kewajiban warga negara, hak dasar yang dimiliki setiap warga negara serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam kehidupan bernegara. Nah, cara mengajarkan konsep-konsep tersebut kepada siswa yaitu melalui pembelajaran interaktif, yaitu menggunakan metode diskusi kelompok, debat, dan simulasi untuk membahas isu-isu politik aktual, sehingga siswa dapat memahami penerapan konsep politik dalam kehidupannya. Lalu studi kasus, menganalisis peristiwa politik terkini atau sejarah politik Indonesia untuk mengilustrasikan bagaimana konsep politik berperan dalam berbagai situasi. Lalu menggunakan kegiatan praktis. Nah, ini menyelenggarakan simulasi pemilihan ketua kelas atau OSIS yang untuk memberikan pengalaman langsung tentang proses demokrasi dan partisipasi politik. Lalu menggunakan pemanfaatan media seperti menggunakan berita, film dokumenter, atau media lain yang relevan untuk memperkaya pemahaman siswa tentang konsep politik. Lalu kunjungan lapangan. Nah, ini mengadakan kunjungan ke lembaga pemerintah atau menghadirkan narasumber dari praktisi politik untuk memberikan wawasan langsung kepada siswa. Dengan pendekatan-pendekatan ini, siswa itu diharapkan tidak hanya memahami teori politik saja, tetapi juga mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk kesadaran politik yang tinggi dan sikap demokrasi yang kuat. Lalu yang jawaban dari nomor 4 yaitu kekuasaan dan legitimasi adalah dua konsep fundamental dalam ilmu politik yang saling berkaitan namun memiliki perbedaan mendasar. Nah, perbedaan antara kekuasaan dan legitimasi, yang pertama yaitu ada kekuasaan. Kekuasaan ini merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau mengarahkan tindakan orang lain, baik melalui paksaan, persuasi, atau otoritas. Kekuasaan ini dapat bersifat formal, seperti yang dimiliki oleh pejabat pemerintah, atau informal, seperti pengaruh yang dimiliki oleh tokoh masyarakat. Lalu legitimasi ini berkaitan dengan pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap penggunaan kekuasaan oleh individu atau institusi. Legitimasi ini memastikan bahwa kekuasaan ditaati karena wibawa dan bukan karena rasa takut. Lalu pengaruh kekuasaan dan legitimasi dalam sistem pemerintah. Kekuasaan tanpa legitimasi cenderung rapuh dan rentan terhadap perlawanan atau pemberontakan. Pemerintah yang hanya mengandalkan kekuasaan tanpa dukungan legitimasi dari rakyat sering menghadapi ketidakstabilan dan kesulitan dalam implementasi kebijakan. Lalu sebaliknya, legitimasi memperkuat kekuasaan dengan memberikan dasar moral dan sosial bagi pemerintah untuk bertindak. Legitimasi dapat diperoleh melalui proses demokratis, kinerja yang efektif, atau melalui tradisi dan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat. Nah, dalam sistem pemerintah yang demokratis, legitimasi sering diperoleh melalui pemilihan umum
yang bebas dan adil, di mana pemimpin dipilih berdasarkan kehendak rakyat. Hal ini menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, di mana pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan rakyat memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan kekuasaan. Lalu sebaliknya, dalam sistem otoriter, legitimasi mungkin dicari melalui ideologi, prestasi ekonomi atau nasionalisme. Meskipun tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, namun legitimasi semacam ini sering kali kurang stabil dan dapat menimbulkan ketidakpuasan publik jika pemerintah gagal dalam memenuhi harapan rakyat. Nah, oleh karena itu, keseimbangan antara kekuasaan dan legitimasi sangat penting untuk memastikan stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Pemerintah yang memiliki kekuasaan dan didukung oleh legitimasi yang kuat cenderung lebih mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jawaban yang nomor 5 yaitu peran politik dalam pembentukan kebijakan publik yang berdampak pada bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan di Indonesia. Nah, politik ini memegang peranan krusial dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sektor sosial, ekonomi, dan pendidikan. Keputusan politik yang menentukan arah, prioritas, dan alokasi sumber daya dalam berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Di sini ada yang pertama, peran politik dalam bidang sosial. Kebijakan sosial seperti program kesejahteraan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial sangat dipengaruhi oleh dinamika politik. Pemerintah melalui proses politik menetapkan prioritas dan alokasi anggaran untuk program-program tersebut. Misalnya, keputusan untuk meningkatkan anggaran kesehatan mencerminkan komitmen politik terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lalu ada peran politik dalam bidang ekonomi. Di sini kebijakan ekonomi termasuk regulasi pasar, perpajakan, dan investasi dibentuk melalui proses politik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keputusan politik dapat menetapkan kebijakan ekonomi, dapat mempengaruhi iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan. Sebagai contoh, yaitu kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif pajak bagi investor asing merupakan hasil pertimbangan politik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu ada peran politik dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan nasional tidak terlepas dari pengaruh politik. Perubahan kurikulum, alokasi anggaran pendidikan, dan penetapan standar nasional pendidikan merupakan hasil dari keputusan politik. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan kondisi politik di Indonesia sering diikuti dengan perubahan kebijakan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional, menandakan adanya pengaruh politik terhadap pendidikan. Contoh konkret dalam konteks Indonesia yaitu salah satu contoh nyatanya adalah keputusan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran sebesar 32 miliar dolar untuk program makanan gratis di sekolah. Nah, untuk mendanai program ini pemerintah melakukan pemotongan anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi dan pekerjaan umum, yang menyebabkan protes dari mahasiswa dan masyarakat. Keputusan politik ini menunjukkan bagaimana prioritas politik dapat mempengaruhi alokasi sumber daya dan menimbulkan dampak luas pada sektor pendidikan dan infrastruktur. Nah, dengan itu, proses politik sangat menentukan arah dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik menjadi
menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi publik.